Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita bisa kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah hadis yang bicarakan tentang disyariatkannya mengakhirkan sholat karena makanan sudah disajikan dan karena seseorang menahan buang hajat. Wali Muslimin an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La salata bihadrati ta'amin wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada salat ketika makanan telah disajikan dan ketika seseorang menahan buang hajat. Tidak ada sholat ketika makanan telah disajikan dan tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan buang hajat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah disyariatkannya bagi seseorang untuk mengakhirkan sholat ketika makanan telah disajikan. Dan ini kata Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala bukan dalam rangka mengedepankan hak hamba daripada hak Allah. Kita tahu bahwasannya sholat itu adalah hak Allah, sedangkan makan adalah hak hamba. Ketika seseorang lebih mendahulukan makan daripada sholat, bukan dalam rangka mengedepankan hak hamba, justru dalam rangka mengedepankan hak Allah, agar ketika seorang hamba sholat, sholatnya lebih khusyuk. Terlebih biasanya seseorang makan itu tidak terlalu lama, artinya walaupun dia mendahulukan makan, dia tetap mendapatkan sholat jamaah. Dan kita sebutkan bahwasannya mendahulukan makan daripada sholat ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah makanannya sudah siap. Ketika makanan sudah siap, kemudian iqamah, maka yang kita dahulukan adalah makan. Namun ketika makanannya belum siap, belum dimasak atau masih dimasak, atau sangat panas sekali, kemudian kita nggak bisa langsung memakannya, maka dalam kondisi seperti ini kita lebih mendahulukan sholat. Yang kedua adalah ketika makanan itu atau ketika seseorang tidak ada penghalang untuk memakan makanan tersebut. Di antara penghalang barangkali dia puasa. Jadi kalau dia puasa kemudian makanan sudah dihidangkan, maka tetap sholat. Karena walaupun makanan sudah dihidangkan, dia tidak bisa makan karena dia dalam kondisi puasa. Yang ketiga adalah memang dia berhasrat untuk memakan makanan tersebut. Jadi kalaupun makanan sudah siap, kemudian dia sudah kenyang sekali, tidak berhasrat untuk makan, maka dalam kondisi seperti itu tidak disyariatkan untuk mendahulukan makan. Dan ini dilakukan oleh banyak dari sahabat Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum jami'an, bahwasannya mereka dahulu ketika
makanan sudah disiapkan, kemudian iqamah dikumandangkan, maka mereka lebih mendahulukan apa? Makan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dihidangkan kepada Ibnu Umar makanan. Kemudian iqamah dikumandangkan dan Ibnu Umar tetap melanjutkan makannya dan beliau mendengar bacaannya imam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, di antara uzur seseorang telat sholat jamaah, atau dengan kata lain di antara uzur seseorang mendahulukan selain sholat adalah ketika seseorang menahan buang hajat. Jadi ketika seseorang menahan buang hajat, kemudian iqamah telah dikumandangkan, maka yang lebih didahulukan adalah menyelesaikan hajatnya. Yang lebih didahulukan menyelesaikan hajatnya. Lagi-lagi hal ini dilakukan agar seseorang ketika dia sholat dalam kondisi yang nyaman. Dia sholat dalam kondisi yang nyaman sehingga dia sholatnya bisa lebih khusyuk. Lalu apa hukumnya Ustadz? Ketika seseorang dia sholat sambil menahan buang hajat. Disebutkan dalam buku ini bahwasannya seseorang yang sholat sambil menahan buang hajat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mudafa'ah ghair syadidah. Dia menahan buang hajat tapi tidak terlalu kebelet. Jadi dia nahan buang hajat tapi tidak terlalu sangat. Dia pengen buang hajat, dia nahan tapi tidak terlalu terbelat. Maka dalam kondisi seperti ini, ketika dia tetap mendahulukan sholat atau tetap melanjutkan sholat, maka hukumnya makruh, dibenci. Kondisi kedua adalah mudafa'ah syadidah, sangat kebelat. Kemudian dia sholat dalam kondisi sangat kebelat, maka dalam kondisi seperti ini diharamkan bagi dia untuk mendahulukan sholat, diharamkan bagi dia untuk melanjutkan sholat. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah apabila seseorang ada keinginan buang hajat, tapi tidak sampai kepada kondisi menahan, hanya sedikit dia pengen buang hajat saja, tidak sampai menahan, maka wallahu alam dalam kondisi seperti ini seseorang boleh melanjutkan sholat, boleh mendahulukan sholat. Jadi terkait kondisi seseorang sholat dalam kondisi menahan buang hajat ini terbagi menjadi 3. Kemudian poin yang ketiga adalah lagi-lagi hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang itu hendaknya dia sholat dalam kondisi khusyuk. Ini menunjukkan bahwasannya Islam itu sangat perhatian dengan masalah sholat dalam kondisi khusyuk. Sampai-sampai seseorang boleh mengakhirkan sholat, boleh membatalkan sholat ketika dia ingin buang hajat. Maka seorang muslim hendaknya dia perhatian dengan masalah khusyuk ini. Kita tahu bahwasannya kita semua pengen beruntung. Allah Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Di antara banyaknya sifat orang-orang beriman yang beruntung, sifat yang pertama kata Allah Ta'ala, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan khusyuk ini jamaah merupakan ruh dari salat itu sendiri. Kita bisa bayangkan kalau seandainya manusia tanpa ruh. Tentu kita bisa bayangkan bagaimana manusia hidup tanpa ruh. Begitulah salat apabila tidak ada kekhusyuan. Maka seorang muslim hendaknya dia berusaha untuk khusyuk. Dan kita tahu bahwasannya pahala seorang hamba didapat sesuai dengan kadar khusyuknya. Semakin seorang hamba itu khusyuk dalam sholat, semakin dia bisa menghadirkan hati ketika sholat, maka akan semakin besar pahalanya pula. Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa ushruha. Sesungguhnya seorang dia selesai dari salat, tidak ditulis baginya pahala kecuali yang 1/10 saja.
kecuali yang 1/9 saja, 1/8 saja, sampai hanya setengah. Semua itu tergantung kepada kekhusyuannya. Jadi semakin besar khusyuk dia, maka akan semakin besar pahalanya. Ini poin yang ketiga, yaitu hadis ini menunjukkan akan betapa pentingnya khusyuk. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.